Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna bersama Candela. Sebagai manusia, tentu kita, saya, Anda, mereka, kamu, kalian semua tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Sampai banyak yang berkomentar, ngapain sih sholat kalau masih melakukan kesalahan? Ada lagi yang bilang, saya sih gak munafik jadi orang, gini ya gini aja, gak usah sok baik. Setelah mendengar ini, jangan pernah kamu hiraukan lagi komentar-komentar yang demikian. Jalani saja apa yang kamu anggap baik selama tidak merugikan atau mengganggu orang. Karena bukan soal kesalahannya itu yang mesti diratapi, tapi gimana cara kita menebus kesalahan itu dengan hal-hal baik. Ini sama aja kita sedang memperlakukan diri kita sendiri. Mungkin lebih tepatnya akhlak kepada diri sendiri setelah melakukan kesalahan ya. Dan jangan sampai sama diri sendiri saja nggak berakhlak. Untuk itu, dalam Islam, sebagaimana artikel yang ditulis oleh redaksi Hidayatuna berjudul Melakukan Kebaikan Setelah Kesalahan, tentu tidak salah-salah amat. Why? Kenapa bisa seperti itu? Sebab, seberapapun banyaknya kesalahan kita dapat dihapus melalui perbuatan baik. Allah Maha Baik. Dia pun sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik kan? Sebagaimana hadis dari Abu Dzar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada, dan susullah perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita ingat-ingat, hadis tadi sepertinya punya hubungan yang kuat ya sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Coba deh teman-teman buka Qur'annya surat Hud ayat 114 yang artinya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Quran surat Hud 11 ayat 114. Sehingga semua perbuatan dan amal baik manusia gak ada yang sia-sia loh, selama dilakukan dengan niat ikhlas dan mengharap ampunan serta pahalanya. Meski di luar sana banyak banget gempuran-gempuran pemahaman awam yang menyebutkan kalau percuma sholat, sia-sia puasa, ngapain berjilbab, dan sebagainya, yang ujungnya tapi masih melakukan dosa. Nah, ingat itu, banyak sekali godaan duniawi, atau bisa dibilang ujian ya, yang seolah membenarkan kalau amal baik cuma boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah baik. Padahal tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini terlepas dari yang namanya dosa. Siapa sih umat yang tidak kenal dengan dosa? Dunia sendiri memang tempatnya dosa, bukan? Sekarang sepintas, izinkan saya cerita nabi-nabi ya. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa semula dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi karena apa? Karena kesalahan. Ya, hanya dengan satu dosa yang saat itu berhasil dibisikkan iblis kepada Adam, sehingga menjadikan seluruh penduduk bumi pun turut berdosa. Tunggu dulu. Perlu dicatat, tidak ada yang namanya dosa turunan dalam Islam. Maksudnya, karena memang dunia ini sekadar tempat singgah, bukan rumah kita yang sebenarnya. Di mana tentu selama singgah akan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat. Itu semua seolah melambai-lambai memanggil kita. Datanglah kemari, atau dalam bahasa persuasif yang lain mungkin, lakukan aja. Ya, begitulah namanya iblis pasti akan selalu berusaha menjerumuskan. Kalau kuat iman, kita nggak akan tergoda untuk ikut melakukan apa yang kita lihat itu. Kalau tidak,
akhirnya kita akan terjerumus ke dalam kesalahan yang bisa aja sebenarnya kita tidak inginkan. Nah, gimana kalau ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hal yang sama untuk hambanya kini dengan zaman Nabi Adam alaihissalam? Setiap manusia yang berbuat kesalahan pasti langsung dihukumi. Tapi ternyata nggak gitu, guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dia memberikan banyak solusi untuk hambanya yang terjerumus ke dalam kesalahan untuk kembali ke jalan yang baik. Makanya, kayaknya nggak pas ya menganggap percuma pada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan setelah berbuat kesalahan atau maksiat. Tapi, itu semua tentu harus dilakukan dengan kesungguhan. Ini yang berat. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk mulai membiasakan kebiasaan baik atau kebaikan-kebaikan, bahkan sejak dari kecil. Apalagi setelah melakukan kesalahan. Karena secara nggak langsung, kebiasaan baik itu yang akan membantu untuk mencegah kita dari lebih banyak lagi perbuatan dosa dan kesalahan. Doa saya untuk kita semua, semoga bisa istiqomah dalam kebaikan walaupun masih diselimuti dosa dan kesalahan. Yuk berbenah dan jangan anggap percuma amalan sekecil biji zarah pun. Hidayatuna, mari mendengar Hidayatuna edisi berbuat baik untuk menutupi dosa. Kita akhiri, tetap semangat dalam kebaikan dan sampai jumpa di Hidayatuna edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.